pecinta sugar glider. Hari ini aku akan membagikan video cara memandikan sugar glider yang biasa aku lakukan. Apa aja yang perlu kalian siapin? Check this out. Pertama-tama yang kalian siapin adalah handuk atau kain yang daya menyerapnya tinggi. Seperti ini guys. Kedua adalah sabun. Ketiga adalah tisu. Keempat, sarung tangan motor sebagai pengganti waslap. Ini dia yang kalian butuhkan. Terus ada air. Ini aku menggunakan air hangat untuk sebagai air sabunnya. Dan yang kedua nanti juga ada air untuk sebagai pembilasnya. Sebenarnya sama aja, tetap menggunakan air hangat seperti itu. Oke, kita mulai memandikannya. Pelan-pelan kita masukkan SG-nya ke dalam air hangat tersebut. Kita usap-usap, kita kasih air sedikit ke badannya. Ingat ya guys, memegang sugar glidernya jangan kenceng-kenceng karena pasti dia nggak nyaman. Kalau SG pada saat dimandikan dia sudah nggak nyaman, dia pasti gigit itu. Jadi kalian pelan-pelan aja. Setelah seluruh badannya basah, kita kasih sabun. Di sini aku menggunakan sabun baby yang anti iritasi pada mata. Jadi kalaupun sebenarnya kalau kena matanya, dia nggak pedih guys. Jadi kalian bisa pilih, cari sendiri di Google, nanti ada kok. Nggak mungkin aku sebut merek. Terus di sini aku menggunakan sarung tangan sebagai pengganti waslap. Kenapa aku pilih ini? Karena supaya lebih enak sampai membersihkan ke seluruh tubuhnya. Ini seperti ini ya guys. Jadi sampai ke jari-jarinya itu juga tetap harus diusap-usap. Dan yang perlu aku tegaskan di sini adalah pada saat kalian mengusap-usap seluruh badannya, usahakan itu benar-benar pelan-pelan dan tenang aja. Nggak perlu dia kuat-kuat, nggak perlu juga ditekan karena dia pasti nggak nyaman. Karena kalau SG sudah nggak nyaman, dia pasti gigit, dia juga pasti udah stres. Jadi jangan sampai itu terjadi pada saat kalian memandikan sugar glider kalian. Teman-teman, sebenarnya sih sugar glider ini termasuk hewan yang sangat suka kebersihan. Terus dia juga bisa membersihkan dirinya sendiri dengan cara menjilati bulu-bulunya. Sehingga pada dasarnya sih sugar glider ini tidak perlu untuk dimandikan. Akan tetapi sugar glider memiliki aroma khas yang terkadang buat kita tuh atau ownernya tidak nyaman. Jadi teman-teman, kalau kalian tidak nyaman dengan bau sugar glider kalian, bolehlah sesekali kalian memandikan, tetapi jangan terlalu sering ya. Nah, sekarang airnya kita ganti ke air kedua dan tetap menggunakan air yang hangat. Kita masukkan SG-nya pelan-pelan supaya dia nyaman. Dan bilas sampai benar-benar sabunnya tidak ada lagi di tubuh sugar glidernya. Kita pelan-pelan ini kasih air sedikit demi sedikit ke badannya, diusap-usap.
Oh ya guys, di sini aku mau ngingetin, meskipun di sini sudah menggunakan air hangat, tapi disarankan tidak perlu lama-lama saat kalian membilas badan sugar glider kalian. Kalau kalian ngerasa udah badannya bersih, udah nggak ada licin lagi, udah nggak ada buih-buihnya lagi, itu artinya kalian sudah selesai dalam proses pembilasan. Sekarang kita masuk proses pengeringan. Sekarang kita mulai mengeringkan badan sugar glidernya. Nah, di sini aku menggunakan kain. Ini bukan handuk ya, tapi aku lebih suka menggunakan ini. Kenapa? Karena dia daya serapnya lebih cepet gitu loh menurut aku. Terus dia lebih lebar, jadi aku banyak bisa menggunakan setiap sisi untuk mengeringkan badan sugar glidernya. Dan di sini juga perlu kalian ketahui, kalau kalian lagi mengusap-ngusap badannya, jangan terlalu kencang-kencang, pelan-pelan aja dan merata ke seluruh tubuhnya. Biasanya pada saat proses mengeringkan badan sugar glider, aku selalu ngecek giginya. Apakah ada karang gigi atau enggak. Seperti ini kita lihat. Karena karang gigi adalah salah satu penyakit yang mematikan pada sugar glider. Teman-teman, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian memandikan sugar glider kalian. Yang pertama, sugar glider kalian harus dalam kondisi sehat. Dan yang kedua, tidak boleh memandikan dalam keadaan hamil, IP, dan OP. Yang ketiga, jangan memandikan sugar glider kalian di bawah umur 2,5 bulan. Tapi kalau aku sarankan lebih baik di atas 3 bulan, itu lebih baik. Yang keempat, jangan terlalu sering memandikan sugar glider kalian. Kalau aku sih biasanya sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Setelah aku keringkan pakai kain, di terakhir pengeringan aku menggunakan tisu. Nah, di sini kenapa pakai tisu? Itu penting banget karena bagian-bagian yang masih basah atau lembab, kalau pakai tisu itu lebih gampang menyerapnya. Nah, dan aku mau kasih tahu nih ya, jangan pernah kalian pakai hair dryer. Kenapa? Dari suara hair dryernya itu berisik dan itu pasti akan mengganggu pendengarannya si sugar glider tersebut. Apalagi suhu panas yang dikeluarkan oleh si hair dryer tersebut. Jadi lagi-lagi aku ingetin, jangan pernah pakai hair dryer. Pakai tisu sampai benar-benar kering. Oke, please. Di sini emang agak lama proses pengeringannya pakai tisunya karena bener-bener sampai kering, bulunya sampai nggak ada air lagi atau nggak basah lagi atau nggak lembab lagi, sama seperti semula sebelum kalian mandikan. Itu fix bener-bener udah kering. Oke guys, ini cara aku biasanya memandikan sugar glider atau salon sugar glider. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian yang sering nanya gimana caranya kak. Nah ini dia. Oke, semoga membantu ya videonya. Bye.